Yesus, Tuhan dan Rasaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan bukti ku cinta dengan segenap hati, dengan segenap hati, with all of me, dan dengan segenap jiwaku akan bukti. Ibu Anita. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berkumpul kembali untuk bulan ini, bulan permulaan di tahun 2021. Kita berkumpul kembali, kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan di mana kita mau belajar lagi firman Tuhan, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kita bersyukur untuk tema hari ini di mana sungguh-sungguh sangat penting buat kita, di mana kita boleh masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebelumnya kita akan mengadakan doa dan juga penyembahan. Saya minta Ibu Asnat boleh memulainya. Asnat memulai. Ya. Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita angkat hati kita untuk sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang sudah kita lewati di tahun 2020, baik itu suka maupun duka, lewati banyak pergumulan, lewati banyak tantangan, kita tahu bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Amin. Haleluya. Karena itu tetap dengan pengucapan syukur kita akan hadapi tahun 2021 ini dan percaya bahwa tangan Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kami menyembah Engkau Tuhan Allah. Kau baik Tuhan Yesus. Lewati gunung, lewati lembah, Engkau tetap ada di sana. Firman-Mu iya dan amin Tuhan Yesus. Kami memperkatakan terus firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami terus tinggal di dalam firman-Mu. Sehingga kami tidak tergoncangkan Tuhan dengan keadaan dunia ini. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman-Mu tidak tetap akan tinggal tetap di dalam setiap hati orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita katakan haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup
Sembah, ini menyembah terus, Oh, sembah. Sembah Dia, Yesus. Mari ajak menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita menyembah Raja di atas segala raja. Dan kita mau masuk di dalam kerajaannya. Bahkan kita sudah masuk dalam kerajaannya. Biarlah kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan melalui hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Dan biarlah apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini, kita boleh mengingatnya dan menjalankannya dalam kehidupan kita. Saya persilakan Pak Alex. Seandainya nanti ada pertanyaan, kita akan buka sesi untuk pertanyaan, tanya jawab ya. Silakan Pak Alex. Iya, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Shalom semua. Ibu Anita. Pak. Iya, belum kelihatan ya? Udah kelihatan, Pak. Oh, saya udah kelihatan ya? Ya. Oh, baik, maaf. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Selamat siang kita semua yang berada di Eropa dan yang ada di Dubai, di mana saja. Yang kami nggak bisa sebutkan satu-satu. Selamat bertemu kembali di tahun yang baru dalam webinar kita siang atau malam hari ini. Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Ternyata kita sudah ada di tahun yang baru 2021. Ya, tidak terasa 1 tahun kita lewati begitu cepat rasanya, dan Bapak Ibu, kita lewati dalam situasi, dalam masa-masa yang berbeda ya. Saya ulang, kita lewati dalam situasi atau dalam masa-masa yang tidak seperti biasanya kita lewati. Bapak Ibu, hari ini saya rindu sekali membawa kita, mengajak kita untuk kita memahami dan mengerti dalam kacamata kerajaan Allah, dalam kacamata kehendak Allah bagi kita, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan, ya, untuk memposisikan diri kita, ya, memposisikan keadaan kita di tengah-tengah dunia yang waktu-waktu ini berjalan dengan istilah new normal. Satu kenormalan yang baru sebenarnya, yang beberapa waktu nggak lazim rasanya, ya, kita mesti berjaga jarak. Bapak Ibu, bagi orang-orang di Eropa, ya, ini sangat sangat
menyentuh sekali kehidupannya. Kita kalau orang di Eropa tidak hanya berjabatan tangan bertemu, tapi pipi kiri, pipi kanan bertemu, Bapak Ibu, 3 kali, bukan 1 kali, bukan 2 kali, 3 kali. Sekarang bertemu mesti jaga jarak, Bapak Ibu. Ya, ini sesuatu yang tidak normal bagi orang-orang di Eropa. Kenapa? Karena ada kehangatan di dalam perjumpaan, di dalam persahabatan, di dalam kekeluarga. Sekarang tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, jadi ada sesuatu yang rasanya cukup menyentuh, bukan cukup lagi menyentuh ya, tapi menyentuh kehidupan yang paling mendasar dari kehidupan yang kita jalani setiap hari. Bahkan sudah 10 bulan kita mengalami situasi ini. Dan waktu-waktu ini, hari-hari ini, saat-saat ini, rasanya situasi ini belum bisa keluar, Bapak Ibu, untuk ditaklukkan, untuk dikendalikan, atau untuk diantisipasi. Ya Bapak Ibu, memang kita telah mendengar ada vaksin, ada ada satu obat yang mencoba ya, belum menyembuhkan tapi menjaga, menahan lah istilahnya seperti. Tetapi di kalangan orang Kristen juga hari-hari ini vaksin itu mulai kabar-kabar hoax atau kabar-kabar yang mempertanyakan sebenarnya, kabar-kabar yang juga kalau kita belum mengerti dan paham mengkontradiksi situasi vaksin ini. Nah, Bapak Ibu, di sisi lain memang ya situasi yang sedang kita alami ini seperti sebuah goncangan yang sangat besar, Bapak Ibu. Saya mau katakan bagi kita semua, ke depan ini, beberapa waktu ini, kita akan melihat akan banyak kematian, Bapak Ibu. Tidak hanya kematian secara jasmani, Bapak Ibu. Tetapi kematian-kematian dari bisnis, ekonomi, maksudnya usaha-usaha. Ya, nah itu yang akan saya bagikan. Saya rindu bagaimana dalam menyingkapi seperti ini, kita memposisikan diri kita, kita menempatkan diri kita pada tempat yang benar, ya, yang seperti Tuhan kehendaki buat kita. Saya rindu kita membaca Alkitab, ya. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Di waktu-waktu ini saya banyak membawa umat Tuhan untuk memahami kitab ini ya. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Apakah Ibu Anita Pantau sudah mendapatkan dan bantu kami untuk membacanya? Silakan Ibu. Pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Alkitab telah memberi kita sebuah jalan, sebuah pemahaman. Apa itu pemahamannya, Pak Alex? Bagaimana seharusnya kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini semua yang memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki satu kerajaan. Dan kerajaan itu kerajaan yang penuh kuasa. Kerajaan itu kerajaan yang luar biasa. Dan kerajaan itu mengalahkan semua kuasa yang ada di dalam dunia ini. Dan mengalahkan semua situasi apapun yang ada di dalam dunia ini. Alkitab membawa kita, mengajar kita, ya, memberikan jalan kepada kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita tinggal, saya ulang, untuk kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu ada season-season kehidupan,
Kalau waktu-waktu ini terpaan penyakit menular COVID ini menerpa kepada semua manusia di muka bumi ini. Jadi 7 miliar manusia yang di muka bumi ini terkena ya dampaknya secara langsung ataupun tidak langsung dari situasi ini. Ini goncangan secara global, Bapak Ibu. Ya, buat saya yang baru berumur 50 tahun Desember lalu, Bapak Ibu, buat saya peristiwa ini baru pertama kali saya alami sepanjang hidup saya. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu mungkin lebih tua umur dari saya, pernah nggak mengalami satu peristiwa yang melanda seluruh dunia, yang membawa orang-orang di dalam seluruh dunia itu masuk ke dalam rumah. Dan aktivitas kita terbatas. Ya, oleh karena sebuah dampak dan juga keputusan pemerintah untuk menutup atau menghentikan sebagian daripada roda perekonomian, Bapak Ibu. Ya, baik itu perdagangan atau bisnis-bisnis tertentu harus ditutup. Ya, buat saya baru pertama kali. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah berapa kali mengalami hal ini, tetapi ini istilahnya menimpa kepada 7 miliar penduduk bumi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini goncangan, boleh saya katakan Bapak Ibu. Kita pikir semua, ya ini mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, paling lama mungkin kita pikir 6 bulan bisa selesai. Bapak Ibu, ternyata sudah 10 bulan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat grafiknya, Bapak Ibu, bukan semakin dia turun, tapi dia semakin naik, Bapak Ibu. Apalagi di Eropa, masuk kepada musim dingin beberapa waktu ini. Dan musim dingin ini, ya cuaca yang membawa kepada kehidupan manusia gampang masuk angin, ya keadaan dingin, dan COVID ini bertahan dalam situasi dingin, Bapak Ibu. Lebih kepada kecenderungan dia kepada situasi dingin, dan Bapak Ibu akibatnya apa? Di bulan November grafik di Eropa begitu tinggi dan lockdown kedua mulai diberlakukan kembali. Kita pikir 6 bulan berhenti dia, atau 6 bulan ditemukan obat untuk menyembuhkan, Bapak Ibu. Kita pikir Bapak Ibu, ternyata yang kita pikirkan, yang kita perkirakan meleset semua, Bapak Ibu. Ternyata sampai hari ini, Bapak Ibu, ya sampai hari ini penyakit ini terus menghantam. Dan Bapak Ibu, saya tertegun, terkaget juga Bapak Ibu. Ya, melihat banyak orang yang mati, bahkan orang-orang yang kita kenal, yang tampaknya orang itu nggak mungkin dah dia mati. Ya, saya melihat ya orang-orang yang sedang dipakai oleh Tuhan, yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan, yang sedang begitu luas jangkauannya, nggak mungkinlah dia mati. Masih muda dia, masih dibutuhkan oleh umat Tuhan, masih dibutuhkan oleh kerajaan Allah dalam konsep kita. Tapi Bapak Ibu, waktu-waktu ini mereka pun mati, Bapak Ibu. Mereka pun mati. Saya berpikir, ya saya merenung, saya menyampaikan ini kembali. Ya, memblow up, mengangkat ini kembali. Ternyata Bapak Ibu, ini sesuatu yang mesti diingatkan kembali. Bapak Ibu, mungkin kalau kita belum ada keluarga yang meninggal, teman dekat yang terpapar kemudian meninggal, mungkin masih saya ngomong gini nih, masih kita menganggap enteng dan ringan. Tapi kalau di antara kita sudah mengalami hal seperti yang saya katakan tadi, kita baru sadar kita nggak bisa main-main dengan kesehatan ini. Kita nggak bisa main-main dengan protokol kesehatan untuk menjaga jarak, mencuci tangan, Bapak Ibu, dan pakai masker. Nggak bisa main-main. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita dengar orang terdekat atau orang yang kita tahu atau keluarga kita ngalamin secara langsung, Bapak Ibu. Waduh, ngalami secara langsung. Baik ada yang memang sangat nggak mendasar atau nggak begitu akut, nggak begitu keras sakitnya, sampai begitu akut, sampai begitu keras, sampai harus masuk ruang ICU. Bapak Ibu, 1 hari di ICU menurut penelitian 1 bulan pemulihannya. 2 hari di ICU
2 bulan pemulihannya. 3 hari di ICU. 3 bulan. Bapak Ibu, orang-orang yang pernah masuk ICU tanya apa yang saya katakan deh. Ya, napasnya nggak langsung cepat-cepat pulih, keram-keram terus kakinya, tangannya. Ya Bapak Ibu, yang nggak biasa lagi digerakkan. Coba tanya deh, seperti yang saya ngomong ini kepada orang-orang yang masuk ICU, Bapak Ibu, yang mereka keluar. Tanya berapa lama pemulihan? Menurut survei 1 hari, 1 bulan. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu, tetapi sudah begitu banyak korbannya. Bapak Ibu tahu sekarang sudah hampir 100 juta orang yang kena, Bapak Ibu. 85 juta lebih naik. Dan Bapak Ibu, di Amerika saja 8 juta orang yang aktif kena COVID. Artinya kematian itu sangat tinggi sekali. Dan yang mati hampir 2 juta orang, 1,8. Artinya Bapak Ibu, ya, artinya ini tingkat kematian sangat tinggi sekali. Ya, Pak, sebentar lagi vaksin akan diberikan, puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, vaksin yang dikerjakan terburu-buru, yang dikerjakan begitu cepat karena situasi yang mendesak. Hasilnya menurut ya Sinovac itu ya baru 65% covering ya terhadap kesehatan kita ketika vaksin itu disuntikan. Ya, Turki bilang 95%. Ya Bapak Ibu, tetapi itu semua masih sementara. Jadi saya mau katakan apa ini yang saya sampaikan dulu Bapak. Kita dalam situasi sebenarnya situasi yang tidak mudah. Waktu-waktu ini. Ya, saya beberapa hari lalu lewat di pusat Sentrum Mall. Kalau di Belanda bilang sentrum, kalau di Indonesia bilang mall. Mallnya di Eropa, di Belanda ini jarang sekali mall yang besar-besar. Jadi bangunan yang besar gitu ya. Nggak banyak di Belanda ini. Bapak Ibu ya. Lebih banyak kepada satuan-satuan begitu Bapak yang nempel seperti ruko-ruko tapi lebih canggih gitu ya penampakannya. Bapak Ibu, saya lihat di satu baris di kafe yang paling laku Bapak Ibu, yang penuh dengan orang kalau musim panas. Bapak Ibu, saya lihat semua deretan itu Bapak Ibu, dikontrakan dengan cepat, dikontrakan. Saya videokan, saya bilang benar krisis sudah mulai terjadi. Dan kalau Bapak Ibu lewat toko-toko di pusat perbelanjaan itu, mereka udah nggak mampu, nggak lagi bertahan. Mungkin sebulan masih ada cadangan uang untuk membayar aktivitas. 2 bulan masih ada. Kalau di Eropa mungkin dibantu oleh pemerintah, tapi bantuan tidak gampang datang. Perlu ada analisa yang mendalam untuk terima bantuan Bapak Ibu. Ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih bertahan. Tapi kalau sudah berbulan-bulan Bapak Ibu, bahkan di lockdown kembali Bapak Ibu, apa artinya? Ya artinya situasi ini merupakan situasi yang pukulan begitu tidak main-main. Makanya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk mengingatkan lagi kesehatan kita begitu mahal harganya Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Ya, kesehatan kita begitu mahal harganya. Nah, bagaimana kita bisa tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan sementara yang di lain tergoncangkan Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita kembali melihat dari Ibrani tadi pasal 12. Ya, Ibrani pasal 12 tadi. Ya Bapak Ibu, dikatakan dikatakan 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan yang langit juga. Ungkapan 1 kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tentang apa yang tidak tergoncangkan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan dengan hormat dan takut. Jadi Bapak Ibu, untuk tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah rasa hormat dan takut Bapak Ibu. Sebenarnya kata kunci daripada kerajaan yang tetap tergoncangkan itu daya tahan Bapak Ibu. Kita harus punya endurance, daya tahan. Ya Bapak Ibu ya, daya tahan. Bagaimana daya tahan kita ini ya bisa terus
ya ada gitu. Bahkan makin kuat daya tahannya. Yang dibutuhkan dari ketika suatu goncangan terjadi, daya tahan kita semakin kuat, bukan semakin lemah, Bapak Ibu. Itu yang dibutuhkan. Sebutkan bersama saya, daya tahan. Ya, daya tahan. Jadi Bapak Ibu, daya tahan kita mesti bukan makin hari makin lemah, tapi harus semakin kuat. Saya katakan tadi yang mati, ekonomi atau bisnis yang tutup, udah nggak tahan. Daya tahannya sudah nggak ada lagi, rontok dia, Bapak Ibu. Imun kita juga gitu. Waktu imun kita lemah, Bapak Ibu, kita keluar rumah, kita kena penyakit ini. Daya tahan kita lemah. Jadi kata kunci untuk tinggal dalam kerajaan Allah adalah bagaimana daya tahan kita ya semakin kuat. Ternyata Alkitab berkata, beribadahlah dengan rasa takut dan hormat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya percaya ibadah kita dalam 10 bulan ini banyak yang kita ngalami yang nggak biasa. Kita di rumah. Biasanya kita bersama-sama, kita di rumah. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu waktu beribadah pakai pakaian tidur, ibadah itu betul-betul apakah ibadah gitu, menyiapkan diri kepada Tuhan. Ya, seperti kita ke gereja, kita betul-betul mau datang kepada Tuhan. Karena kita tidak ada yang lihat, sendiri saja di rumah atau hanya keluarga saja, kita datang dengan seadanya. Ya memang Tuhan tidak lihat penampakan kita yang di luar, dia lihat apa yang di dalam. Tetapi apa yang di luar biasanya terekspresi dari apa yang dari dalam, Bapak Ibu. Ketika ada respek yang tinggi, rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan, rasa takut yang tinggi kepada Tuhan, kita datang seakan-akan walaupun manusia tidak ada yang melihat kita, tapi Tuhan melihat ibadah kita, Bapak. Tuhan memperhatikan ibadah kita. Bapak Ibu, ini penting untuk kita perhatikan, untuk kita pahami, untuk kita ketahui, untuk kita mengerti bahwa ukur ibadah kita waktu-waktu ini, Bapak Ibu. Apakah ada rasa takut dan rasa hormat yang lebih lagi, ya Bapak Ibu, atau ketika kita ibadah sendiri. Hari ini saya mau mengajak kita, walaupun kita di rumah, ibadah kita sendiri. Bapak Ibu dengar baik. Biarlah kita lakukan untuk Tuhan. Untuk kasih kita, untuk Tuhan, Bapak Ibu. Bukan oleh karena rangsangan, dorongan dari luar. Oleh karena kebiasaan, rutinitas, budaya, hari Minggu harus ibadah. Ya, dan sekarang ibadah di rumah. Bukan hanya itu. Tapi bagaimana saya akan datang kepada Tuhan. Saya akan memberi diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini penting. Terukur, Bapak Ibu. Terukur. Rasa takut dan rasa hormat, Bapak Ibu. Ya, ini penting, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari lalu saya diundang oleh kenalan kami. Ya, saya pikir kenalan kami ini beliau agak stres. Ya, karena memang saya juga melayani orang-orang yang stres, Bapak Ibu. Banyak tinggal di rumah secara psikologis. Ya. Kejiwaan, pikirannya, kognitifnya nggak keluar dan kurang refreshing, kurang liburan, kurang bergerak secara luas. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Akibatnya tekanan dalam pikiran. Ada juga tekanan dalam perasaan. Ya, jadi secara jiwa saja, secara emosi saja, Bapak Ibu. Banyak diam di rumah juga bisa menimbulkan masalah. Saya pikir waktu saya diundang ke rumah beliau, saya pikir stres. Ternyata Bapak Ibu yang kami dapatkan, ternyata dapat serangan kuasa kegelapan. Santet, eluh kalau orang bilang. Mungkin kalau cerita ini Bapak Ibu nggak percaya. Tapi itulah yang dialami. Saya berpikir kenapakah anak Tuhan seharusnya nggak bisa kena. Tapi kenapa kena? Saya bertanya-tanya. Dan saya mendapat jawabannya pagi ini. Tuhan mengizinkan mengalami goncangan. Mengalami goncangan.
diizinkan. Kalau paku bisa berjalan-jalan dalam tubuh Bapak Ibu. Saya ulang, kalau paku sudah berjalan-jalan dalam tubuhnya Bapak Ibu. Iblis menampakkan diri wujud orang manusia. Ya Bapak Ibu. Dan ketika didatengin hilang di depan matanya. Ada benda di dalam rumahnya bisa bercahaya dikirim dari jauh. Dari Indonesia. Bapak Ibu. Dan kemudian ketika dia mengurapi rumahnya, ada setan lari dia lihat. Dan ada bisikan-bisikan di telinganya. Ingin membunuh dia. Ini bukan yang main-main. Saya benar renung kenapa ini bisa terjadi. Saya sedang khotbahkan ini terus beberapa minggu ini. Tapi sekarang Bapak Ibu mendengar. Saya tahu, oh umat Tuhan sekarang waktunya nggak bisa kita. Kita harus masuk tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebetulnya kita nggak perlu kena. Nggak perlu bisa ngalami yang saya katakan santet paku bisa berjalan-jalan dalam dirinya. Dipegang seperti paku di dalam tubuhnya. Jalan-jalan Bapak Ibu. Di dalam seluruh tubuhnya dia bergerak kesakitan. Saya berpikir kenapa? Oh Tuhan mau umat Tuhan. Pas cocok sekalian seperti yang saya sampaikan. Masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Betul Bapak Ibu. Waktu-waktu ini hubungan kita dengan Tuhan bukan lagi hubungan yang basa-basi sebetulnya. Hubungan yang apa ya? Yang seperti ya kegiatan agama ini nggak bisa sekarang Bapak Ibu. Sekarang hubungan kita dengan Tuhan harus dalam ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Baik, mari kita melihat poin-poin yang ingin saya sampaikan, saya bagikan. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan Bapak Ibu. Alkitab kita buka. Kita buka Matius pasal 7 Bapak Ibu. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Mungkin ini sederhana yang saya sampaikan hari ini. Tapi kalau engkau dengar baik-baik Bapak Ibu, ini menjadi pesan yang powerful sekali. Karena seperti saya katakan tadi, orang-orang yang saya kenal rasanya tidak mungkin mati dia. Yang tampaknya nggak mungkin kena serangan dia Bapak Ibu. Yang saya katakan tadi, paku bisa jalan-jalan ke dalam tubuhnya. Ya, benda bisa bercahaya di dalam rumahnya. Ya, Bapak, setan menampakkan diri wujud manusia, ya. Didatangin hilang dia. Dua orang yang melihat, satu orang Belanda. Heran-heran orang Belanda, kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu kenapa? Mari kita lihat. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ibu Anita, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Silakan. Ya. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah datang kepada kita. Poin yang pertama yang ingin saya bagikan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Simple, mungkin kita sering kali dengar firman ini, tapi Bapak Ibu ini akan terukur ketika tadi gelombang, tadi angin, badai datang menerpa kehidupan. Dan akan terukur di situ apakah kita fondasi kehidupan kita itu kuat karena didirikan di atas batu atau rubuh karena didirikan di atas pasir. Bapak Ibu jangan anggap enteng. Hanya mendengar firman Tuhan melakukan. Udah biasa Pak. Iya. Saya mau katakan baik-baik. Bapak Ibu dengar baik-baik. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Ya saya pun waktu bulan Desember kemarin, saya berulang tahun, 50 tahun, saya berterima kasih Tuhan. Kenapa saya masih diizinkan untuk hidup? Ya saya pikir, apa saya bisa lewati ini, situasi ini. Karena siapapun dan dimanapun bisa kena COVID.
Dan kalau kena COVID dalam serangan yang paling akut, yang paling tinggi, sudah menyerang pernafasan, pakai ventilator, masuk ICU. Bahkan orang yang sudah lewat ICU, keluar ICU, masuk lagi, dipikir sudah keluar, sudah sehat, masuk lagi, mati dia, Bapak Ibu. Ini betul terjadi, Bapak Ibu. Orang-orang yang kita kenal, yang kita ketahui, Bapak Ibu. Jadi kata mendengar firman Allah, ini hari-hari ini, Bapak Ibu, bukan lagi pilihan, Bapak Ibu. Dan melakukannya merupakan keharusan. Karena apa? Kita sedang mendirikan di atas batu, Bapak Ibu. Di atas batu. Karena setiap orang akan mengalami, tadi katakan angin, topan, badai, yang akan menguji fondasimu, Bapak Ibu. Yang akan menguji kekuatan kita tadi. Ya, kata kunci saya tuh endurance, daya tahan. Daya tahan kita sejauh mana kekuatannya. Itu Bapak Ibu. Terujinya sejauh mana. Ini yang jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Sebenarnya waktu bulan Maret kita lockdown yang ya hampir 1 tahun 2 bulan lagi kita masuk bulan Maret. Waktu kami lockdown itu saya sebetulnya sudah mendapat signal gitu ya. Signal dari Tuhan untuk menyiapkan live streaming seperti ini. Tapi belum ngerti maksudnya apa. Yang saya tahu YouTuber, buka YouTube, saya nyiapkan YouTube. Saya ngomong sama Ibu Anita Konik tadi yang jadi singer, Bu Anita nanti bantu-bantu kami ya, saya bilang gitu. Ibu Anita pantau juga, saya bawa kamera handphone, ya saya rekam-rekam nanti kita pelayanan. Ya Bu Anita pantau ya. Bu nanti bantu-bantu kami Bu ya, pelayanan di YouTube live streaming gitu Bu. Ingat nggak Bu Anita? Waktu saya ke Darmstadt itu bulan Januari tahun lalu. Iya Pak, betul. Iya. Bapak Ibu, jadi karena 8 bulan, 9 bulan Maret, saya sudah nangkep itu Bapak Ibu. Tapi saya nggak ngerti ini akan terjadi. Bahwa kita semua dengan online sekarang. Benar Bapak Ibu. Tapi waktu itu terjadi, saya lebih siap. Ya, memang tingkat kesiapannya berbeda ya Bapak Ibu. Ya, sekarang kami punya pelan-pelan punya alat live streaming yang lebih baik, lebih baik, lebih harganya mahal sekali Bapak Ibu. Mesti belajar lagi, mesti belajar sana, belajar sini, tingkat kesiapannya beda-beda. Ya Bapak Ibu. Tetapi pada waktu itu saya masih punya, kalau Bapak Ibu buka YouTube di Aquila Rema Bible itu 9 Februari saya khotbah di YouTube Aquila Rema Bible itu di gereja. Saya bilang bahwa kita harus menabur. Ya, harus menabur. Jadi ketika kami dengar firman Allah dan kami menabur Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi kami terselamatkan Bapak Ibu juga. Ada gereja kawan kami juga tutup Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu apa yang saya ceritakan seperti ini. Kawan-kawan hamba Tuhan, keuangannya daripada gereja karena yang datang juga kurang. Ya kan di Belanda dibatasin 30, nggak tahu di Indonesia dibatasin berapa. Atau situasi ekonomi memang sedang tidak bagus, penghasilan jemaat juga kurang. Ya, kurang memberi uang juga ke gereja, saya tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu, waktu kami belajar taat atas perintah Tuhan, kami rasa dipelihara. Bukan kami rasa, kami merasakan, itu yang saya mau katakan. Kami merasakan Tuhan memelihara kami Bapak Ibu. Kami merasakan ada penyertaannya yang luar biasa Bapak Ibu. Karena kami mendengar dan melakukan. Jadi untuk tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu, bukan hanya mendengar firman, tapi firman rema Bapak Ibu. Waktu-waktu ini. Firman rema. Apa itu rema Bapak Ibu? Rema itu artinya firman yang datang secara khusus. Dalam waktu yang khusus untuk pribadi yang khusus. Jadi kalau Bapak Ibu baca saat teduh, kok firman ini kayaknya tahu banget ya buat saya. Kok cocok ya? Kok pas banget ya dengan situasi yang sedang saya alami. Itu namanya rema Bapak Ibu. Itu namanya dia berbicara kepada pribadi yang khusus untuk untuk pribadi ya, untuk waktu yang khusus dan tujuan yang khusus. Itu namanya rema. Jadi pribadi yang khusus
Ya, tujuan yang khusus, waktunya khusus. Kena Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bukan hanya logos Alkitab secara keseluruhan yang kita bisa baca, ada sejarahnya di sana, ada perkataan para nabi itu logos, Bapak Ibu. Ya, ada tulisan para rasul, tetapi bagaimana rema itu datang kepada kita dan kita taat dengan rema. Bapak Ibu, itulah yang membawa kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, mendengar dan melakukan. Ini sepertinya sangat mendasar, tapi yang mendasar inilah yang akan teruji, Bapak Ibu. Saya ulang, yang akan teruji dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, saya katakan sekali lagi, kalau di antara kita atau keluarga kita sudah mengalami seperti yang saya katakan, baru mata kita terbuka. Tapi jangan dulu ada korban. Biar firman ini, aku datang dengan perkataan lembut atau dengan cambuk kepadamu. Biarlah firman ini datang kepada kita sebagai sebuah guidance. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia yang menerangi kaki kita. Jadi memasuki tahun 2021 ini Bapak Ibu. Ya, saya katakan, tinggallah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, saya mau kasih cerita sedikit. Negara yang paling banyak menerima goncangan atau gempa bumi di seluruh dunia itu adalah Jepang, Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun Jepang itu mengalami 1.500 kali gempa. Bapak Ibu, coba 1.500 dibagi 12, ya, dibagi hasil itu dibagi lagi 30. Jadi Bapak Ibu, jadi 1.500 kali gempa dalam 1 tahun. Tidak ada negara yang mengalami gempa begitu kuat. Indonesia juga mengalami gempa, benar. Tapi Jepang intensitas gempanya itu kuat sekali, Bapak Ibu. Ya, yang paling beberapa tahun belakangan yang paling mengerikan itu tanggal 17 Januari. Wow. Ya, tahun 95. Besok 17 Januari. Ini di Jepang tahun 1995. Pukul 5.45 pagi, Bapak Ibu, ada gempa dengan kekuatan 6,9. Hampir 7 skala Richter. Bapak Ibu. Ya, 20 detik. Saya ulang, 20 detik saja gempa ini makan korban 6.434 orang. Jadi dalam hitungan detik 6.434 orang mati, Bapak Ibu. Detik, 20 detik. Ya. Bapak Ibu. Dan negara Jepang tersadarkan. Tersadarkan apa? Mereka mesti membangun bangunan untuk menghadapi tahan gempa, gempa yang akan datang. Jadi sebetulnya mereka sejak tahun 71, 49 tahun lalu sudah menyadari itu, Bapak Ibu. Tapi itulah manusia, ya. Ketika sesuatu terjadi, goncangan terjadi, kadang-kadang kita baru sadar. Ya, kesadaran itu penting. Makanya kesadaran itu sebetulnya sebuah pertobatan, sebuah evaluasi diri, melihat diri. Ya, waktu tahun 95 goncangan begitu hebat, mata mereka terbuka lagi. Betapa importantnya, betapa pentingnya kami membangun bangunan ini, bangunan-bangunan rumah, bangunan-bangunan gedung itu yang tahan gempa. Akibatnya mereka melihat mana bangunan-bangunan yang tahan gempa. Bapak Ibu, yang menarik, Bapak Ibu. Yang menarik ada kuil-kuil tradisional. Kuil-kuil ini tempat penyembahan orang-orang Jepang. Ya, mereka menyembah dewa matahari. Ya, kuil-kuil ini tahan gempa, Bapak Ibu, ternyata. Jadi tempat-tempat ibadah tradisional orang Jepang ini tahan dari gempa. Jadi para arsitek, ya, melihat, kita mesti membangun model kuil-kuil ini nih, ya, yang tahan gempa. Jadi antara tiang sama lantai fondasinya ini tidak bersentuhan, Bapak Ibu. Waktu itu bergerak tidak saling bertabrakan, ya Bapak Ibu. Tetapi dia saling menguatkan gitu, intinya seperti itu. Makanya para arsitek
memberi nama Goju Noto, Bapak Ibu. Ya, jadi satu inspirasi yang didapatkan oleh arsitek untuk membangun bangunan tahan gempa itu Goju Noto, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Alkitab sudah berbicara kepada kita untuk tahan daripada goncangan adalah waktu-waktu ini dengarkan suara rema. Ya. Dan lakukan, Bapak Ibu. Di awal tahun ini, Bapak Ibu. Ini menjadi arah kompas kita sebetulnya untuk 11 bulan ke depan. Ya, makanya firman ini penting sekali untuk kita pahami, menjadi arah untuk kita bergerak ke sana, Bapak Ibu. Penting untuk kami sampaikan. Tinggallah dalam kerajaan tergoncangkan. Bagaimana? Mendengar dan melakukan firman-Nya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, wow, di sini kita belajar. Mari kita lihat lagi firman Tuhan yang berikutnya. Ya, saya rindu kita membaca lagi satu ayat. Sebentar, Bapak Ibu. Ya, saya rindu Mazmur 91. Mazmur 91 pas ayat ya Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Ya, baik. Siapa Ibu Anita mohon dibantu. Mazmur 91 ayat ya Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Silakan Ibu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya tahu kita semua telah mengerti tentang Mazmur pasal 91. Ya, Mazmur ini kalau kita baca dari ayat pertama sampai dengan selesai, ini bicara tentang bagaimana Tuhan meluputkan umat-Nya. Bagaimana penyertaannya luar biasa. Ya. Kita biasanya mendapat sebuah pemahaman, saya perlu penyertaan, saya butuh penyertaan Tuhan. Amin. Tapi bagaimana penyertaan itu dapat terjadi sebenarnya, Bapak Ibu? Dan bagaimana yang saya katakan tadi, kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mazmur 91 berkata, tinggallah dalam keintiman. Jadi mereka yang intim dengan Tuhan diluputkan. Ya, saya tidak berkata bahwa yang mati itu dia tidak intim, bukan. Atau sedang terima goncangan tidak intim, bukan. Tapi sekalipun itu terjadi dan Tuhan izinkan tadi, Bapak Ibu, saya yakin kekuatan kita akan berbeda ketika kita tidak intim atau intim. Bapak Ibu, goncangan itu akan datang kepada kita semua. Tapi daya tahan kita yang saya maksud ini, seberapa besar kekuatan daya tahan kita ini, Bapak Ibu, terhadap goncangan tadi. Ya, seberapa kuat, Bapak Ibu. Keintiman. Ini sangat mendasar, benar sangat mendasar. Karena fondasi itu ada di dasar. Fondasi itu tidak terlihat. Ya, kita lihat bangunan yang megah mewah, itu terlihat tampak di depan kita. Tapi fondasi nggak pernah terlihat, Bapak Ibu. Dia ada di bawah tanah. Begitu juga pohon, Bapak Ibu. Pohon terlihat bunganya, batang-batangnya, buah-buahnya. Tetapi akarnya nggak pernah lihat. Tetapi batang, daun, buah, itu sangat-sangat bergantung dari akar, Bapak Ibu. Akar yang mencari makan. Akar yang memberikan kekuatan untuk dia bisa bertahan ketika angin itu datang.
Akarlah yang menyuplai kehidupan ke atas, sehingga daun itu tampaknya hijau, sehingga buat rasanya manis. Batang itu tidak mati, akarlah yang paling berjasa. Tetapi akar sendiri tidak pernah terlihat, Bapak Ibu. Itulah tinggal dalam keintiman. Ini mendasar, benar. Tetapi yang mendasar ini menguatkan, mengokohkan daya tahan kita. Intim. Bapak Ibu, intim. Saya tidak tahu seberapa jauh keintiman kita. Hari ini saya mau mengajak kita, biar keintiman kita bukan sekedar basa-basi dengan Tuhan, tapi kita punya keintiman yang dalam. Kita punya sebuah hubungan yang manis dengan Tuhan. Sebuah rasa kasih kita kepada Tuhan, Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Tuhan dapat menikmati kasih kita. Apakah bisa, Pak Alek? Apakah bisa kami mengalami, Bapak Ibu? Yohanes adalah rasul kasih. Salah satu murid Kristus, yaitu Yohanes. Dia adalah rasul kasih. Kalau Bapak Ibu membaca kitab yang dia tulis, dia melukiskan tentang kasih Tuhan begitu indah. Nah, kalau kita membaca juga kitab Injil, 4 Injil itu, lihat hubungan Yohanes dengan gurunya begitu dekat. Kalau Bapak Ibu lihat. Dan akhirnya Yohanes melukiskan. Dan juga di kitab akhir yang dia tulis, itu kitab Wahyu, bagaimana Yohanes dibawa. Ya, di Pulau Patmos dibawa ke surga bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, mengalami Tuhan, mendapat pesan, tuliskanlah kepada malaikat, 7 malaikat. Tuliskanlah. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar, tuliskan. Bapak Ibu, ketika kita intim, ada satu hubungan. Tuhan menyatakan sesuatu, Bapak. Menyatakan kasihnya, menyatakan kehendaknya. Tuhan menyatakan pribadinya, Bapak. Ini yang saya mau katakan, keintiman yang kita mau capai, Bapak Ibu. Jadi kita bisa merasakan beban Tuhan, merasakan ya apa yang Allah kehendaki. Dan benar, Bapak Ibu. Hidup kita nanti bukan lagi dengan kekuatan kita, cara kita untuk menyenangkan diri kita, untuk bukan hanya menyenangkan keluarga kita, tapi kita punya kualitas yang lebih tinggi lagi, menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu. Wow. Kalau sudah kualitas kita seperti ini, kita tahu. Lihat, orang yang memberi kado, dengar baik-baik, orang yang memberikan kado kepada orang yang dikasihi, pasti dia bukan kado yang biasa-biasa. Pasti kado yang terbaik dia kasih. Orang yang kita tidak kenal, ya asal-asalan aja. Tapi orang yang kita kasih, pasti kita berikan yang terbaik. Inilah keintiman. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Ya, saya percaya sekali. Makanya Daud, saya senang sekali ada ayat ini. Tali pengukurku jatuh di tempat-tempat yang permai. Ini ada makna rohani yang dalam, Bapak Ibu. Daud itu punya keintiman yang indah dengan Tuhan. Saya mau ambil contoh sebuah kehidupan. Kehidupan seorang anak manusia yang terpinggirkan, yang rasanya tidak ada masa depan. Di mana saya bisa mengukur itu? Di mana saya bisa berkata seperti itu? Ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai, papanya Daud, Daud tidak diperhitungkan untuk ikut dalam kontes menjadi calon kandidat raja Israel. Tidak diikutkan dalam kontes itu, Bapak Ibu. Dia suruh jaga kambing 2-3 ekor domba punya papanya. Tapi Bapak Ibu, Daud punya keintiman. Ya, dia punya hubungan, tahu dia menyenangkan hati Tuhan, tahu dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dia mengerti detak jantung Tuhan, itu keintiman Tuhan. Detak jantung Tuhan, dia ngerti betul apa yang Tuhan mau
Apa yang Tuhan senang, seleranya Tuhan dia tahu, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Waktu dia tidak diikutkan dalam kontestan itu, Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan nggak berbicara kepada Nabi Samuel. Masih adakah anakmu? Dikatakan masih. Makanya Tuhan bicara kepada Nabi, jangan lihat parasnya, jangan lihat luarnya. Aku nggak melihat yang di luar, aku melihat hati. Waduh, panggil kata masih ada kata Nabi Isai, panggil dia. Kita nggak bisa makan kalau dia belum hadir. Waktu datang, saya yakin waktu Daud masuk rumah, tiba-tiba saya yakin sekali kehadiran Tuhan kuat karena minyak itu akan dituangkan, lambang presence of God, lambang kuasa Allah, lambang kehadiran Allah itu turun ke atas Daud. Waktu Daud hadir, Tuhan menyatakan ini orangnya. Urapilah dia sekarang. Bapak Ibu, yang tidak diperhitungkan Bapak Ibu, malah terbalik situasinya. Malah itulah yang diperhitungkan Allah. Malah itulah yang Allah ingin pakai Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu dalam kehidupan seperti ini, mungkin kita terpinggirkan, tidak masuk dalam hitungan. Mungkin kita rasanya masa depan atau situasi keadaan hari-hari rasanya membuat kita terpinggir. Rasanya jatuh semuanya. Rasanya begitu sulit. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tuh lihat hati. Lihat hatimu, lihat hatiku. Bapak Ibu, jadilah seperti Daud. Makanya waktu Daud tahu menyembah, memberi yang terbaik, saya yakin Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya yang mengasihinya. Katakan amin. Tuhan tahu memberkati anak-anaknya yang tahu mengasihinya. Ya, Daud berkata, tali pengukurku jatuh di tempat yang permai. Wow, di tempat-tempat yang terbaik. Ayat ini begitu mempengaruhi saya, Bapak Ibu. Ya, mempengaruhi saya. Begitu mempengaruhi saya. Kenapa? Bahwa bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan saya merasakan dalam kehidupan ya, bagaimana tali-tali pengukur itu jatuh di tempat permai. Saya merasakan sekali Bapak Ibu. Saya mengerti apa arti ini. Ya, apa yang arti Daud katakan. Bapak Ibu, mungkin tali-tali pengukurmu belum jatuh di tempat yang permai. Belajar dari Daud. Belajar dari Daud. Jangan mudah menyerah. Daud tidak mudah menyerah, Bapak Ibu. Belajar. Daud juga punya kekurangan, dia punya kesalahan. Tapi Daud bangkit lagi. Berdiri lagi. Berlari lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu, intim. Makanya Bapak Ibu saya ajak nanti baca lagi ya Mazmur pasal 91 sampai selesai. Dari Mazmur pasal 91 itu kata kuncinya keintiman. Ya, Mazmur 91 kata kuncinya ya yang bergaul intim dengan Tuhan. Jadi untuk tinggal dalam kerajaan tidak tergoncangkan, intim. Bapak Ibu, intim dengan Tuhan. Wow. Baik. Bapak Ibu, yang ketiga, hal yang mendasar lagi untuk melihat bangunan kita ini Bapak Ibu. Ya, untuk tinggal dalam kerajaan tidak tergoncangkan, hal yang mendasar lagi. Saya mau sampaikan, mari buka kitab Hagai. Ya. Kitab Hagai. Hagai 1 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Ibu Anita pantau, mari bantu kami membaca kitab Hagai 1 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya.
Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai padas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Jerubabel bin Setiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkannya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berpesanlah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut firman Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang kita baru baca ini satu pembelajaran yang kita bisa tarik, ya, satu makna dari nilai-nilai rohani yang begitu dalam dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Kamu menabur banyak tapi menuai sedikit. Kamu berpakaian tapi tidak panas. Kamu bekerja tapi kamu tidak menghasilkan. Bapak Ibu, di sini saya mau katakan tahun 2021 ini tahun integritas, Bapak Ibu. Jadi integritas itu artinya apa yang ada di dalam dan apa yang di luar. Dalam bahasa kamusnya integritas itu sama, Bapak Ibu. Jadi yang di luar adalah penampakan dari dalam atau wujud yang dari dalam. Bapak Ibu, ini penting untuk kita pahami dan kita ketahui betapa kita memerlukan integriti waktu-waktu ini. Kita memerlukan, artinya integritas itu sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, ini akan terukur dari hasil kita, Bapak Ibu. Ya, seperti tadi saya katakan juga. Integritas memang sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Ya, jadi memang kita nggak bisa pakai kekuatan diri kita sendiri untuk tinggal dalam kerajaan Allah. Benar-benar kita naik ke atas gunung, mendirikan rumah di sana. Kata gunung ini naik artinya apa, Bapak Ibu? Benar-benar kita sungguh-sungguh. Jadi poin ketiga ini, integritas itu yang saya katakan intinya tuh sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu. Seperti tadi saya katakan bahwa hidup manusia itu seperti dalam bayang-bayang maut, Bapak Ibu. Saya ulang, dalam bayang-bayang maut. Ya, jadi hidup kita nih sekarang nih dalam bayang-bayang maut. Ya, ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena situasi kita seperti tidak biasa-biasa. Naiklah ke gunung, dirikanlah rumah. Rumah apa? Rumah Allah. Artinya apa? Bangunan rohani kita.
Ya, kita cek lagi apa kita masih haus dengan Tuhan. Cinta mula-mula kita apakah sudah luntur? Apakah kita sedang terus membangun kerohanian kita waktu ini? Ada terus pembangunan, dewasaan, ya. Terus kita dimatangkan lagi, diisi lagi. Makanya kami mengadakan webinar hari Rabu bersama Pak Bambang Nursena. Sebulan seperti ini webinar. Nanti kami akan berikan juga pengajaran-pengajaran. Saya kirim renungan setiap hari, Bapak Ibu. Ya, hal-hal yang kita tambahkan untuk membawa diri kita lebih lagi semakin punya bangunan rohani yang megah, besar di dalam kedewasaan dan kematangan. Jadi integritas artinya kesungguhan, Bapak Ibu. Kita lebih sungguh-sungguh lagi. Baik, inilah yang saya bisa bagikan hari ini tentang bagaimana tahun 2021 kita mendengar dan melakukan, itu mempraktikkan fondasi. Tinggal dalam keintiman. Bapak Ibu, ada menara doa. Saya rindu Bapak Ibu bisa ikut menara doa bangsa-bangsa. Ya, apakah Dina bisa mengeluarkan di dalam ini ada menara doa yang di Amerika, Bapak Ibu bisa ikut. Ya, kami juga punya menara doa, ada tapi hanya pagi dan malam, tapi ada 24 jam 24 hour yang ada di Amerika. Itu menara doa 24 jam Bapak Ibu melalui Zoom. Ya, itu bisa dilihat. Nanti Dina bisa share di dalam itu, menara doa bisa gabung Bapak Ibu. Klik saja Zoom-nya masuk. Tinggal. Baik, Ibu Anita, saya kembalikan. Ya. Terima kasih Pak untuk firman-Nya. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memperingati kita untuk hal-hal apa yang kita harus lakukan untuk berjaga-jaga. Kadang-kadang di tengah pelayanan kita lupa akan keintiman kita bersama Tuhan. Kita akan mengadakan sekarang, mungkin ada pertanyaan atau ada yang masukan dari saudara-saudara. Boleh sekarang diberikan atau ditulis di chat. Nanti saya akan bacakan. Sambil menunggu, boleh kita akan tampilkan pengumuman. Pengumuman untuk selanjutnya. Di sini ada beberapa pengumuman, yaitu untuk seminar yang jurnalis training yang akan diadakan 4 kali. Saudara-saudara, bersama ini Aquila Center bekerja sama dengan STT, LEDS, dan anggota Persatuan Wartawan Kristen Indonesia mengadakan webinar jurnalistik training di bulan Januari selama 4 kali pertemuan untuk mengajarkan kita semua para pelayan Tuhan cara menulis inspirasi Kristen dengan baik, yaitu cara membuat renungan atau opini tulisan, menulis kesaksian, dan bagaimana menulis berita. Pendaftaran sudah dibuka, jadi silakan bergabung untuk memperbanyak ya apa yang suatu kekayaan yang kita bisa pakai dalam kita melayani Tuhan. Saudara bisa bergabung dan mendaftar. Dan juga ada pengumuman untuk seperti biasa. Sebulan sekali kita akan mengadakan juga Zoom seperti ini. Untuk bulan depan tanggal 27 Februari akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Panji, di mana tadi juga disebutkan oleh Pak Alex bagaimana kita menghadapi zaman baru ini. Dan Pak Daniel Panji akan membawakan dengan tema The Great Reset, Prepare for the New Age. Jadi saudara-saudara boleh kembali untuk mendengarkan Zoom yang nanti, dan juga flyernya akan diberikan dalam grup peserta.
bagi saudara-saudara yang belum menggabungkan namanya, tolong mencatatkan nama dan nomor telepon untuk dimasukkan ke dalam grup peserta. Terima kasih. Mungkin ada yang masih mau bertanya atau mau sesuatu. Jikalau mungkin apakah ada? Jikalau tidak ada. Sebentar Ibu Anita, itu yang jurnalistik Bapak Ibu bisa ikut. Harganya kalau di Indonesia Rp200.000, yang tinggal di Eropa 20 euro, yang di Indonesia hanya Rp200.000. Ini bagus sekali, ya. Kalau yang nanti makan berkembang jadi wartawan pun bisa, tapi itu masih jauh. Ya, jadi memang ini kalau Bapak Ibu suka menulis, kaidah-kaidah di dalam tulisan yang sebenarnya bahaya-bahaya juga kan di Indonesia banyak ya, menulis sembarangan masuk penjara. Nah, kaidah-kaidah tulisan itu, nah khususnya juga untuk renungan rohani atau apa ya, bisa belajar dari wartawan-wartawan senior. Ini Bapak Ibu, wartawan-wartawan Kristen. Saya sangat encourage kita untuk bisa ikut Bapak Ibu. Ya. Baik. Ibu Anita, saya kembalikan. Ya, sekarang mungkin bisa ditampilkan untuk yang tadi suatu ajakan untuk mengikuti doa 24 jam 7 hari, di mana sebagai menara doa, saudara-saudara boleh mengikuti setiap hari, itu 24 jam ya, 7 hari. Jadi dengan passwordnya dan meetingnya itu tetap sama, jadi saudara boleh ikuti, boleh pilih hari di mana, jam di mana saudara berbeban untuk ikut dalam Unity Prayer Tower. Dan setiap hari Minggu jam 19 sampai 20 itu 1 jam, itu grup dari Jerman yang akan melayani. Jam 7 waktu Eropa PM, jadi mungkin di Indonesia ditambahkan 6 jam untuk masa winter sekarang. Dan setiap Senin jam 21 sampai 22 dari grup Belanda, dari grupnya Pak Alex. Saudara-saudara dipersilahkan welcome untuk ikut bersama-sama berdoa di menara yang Tuhan tetapkan bagi kita, ikut ambil bagian. Juga seperti tadi firman Tuhan katakan, untuk menguatkan iman kita, untuk tetap kita kuat di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih untuk kehadirannya, saudara-saudara. Biar Tuhan Yesus sendiri yang memberkati. Dan saya minta untuk menutupnya, Pak Alex, boleh menutup dan berkata. Baik. Pak Made, Shalom. Ada Pak Made juga dari Pak Made, Bali. Shalom Pak Made. Tadi ada Pak Yakub Ezra juga, tapi sudah mungkin ada kesibukan lain. Shalom Pak Bishop. Shalom Ibu Anita. Iya. Saya mencoba ini juga sebelum kita doa tutup, Pak Joni cepat pulih ya Pak Joni, ada Ibu Grace Genade juga, ada Pak Ongki, Shalom Pak Ongki, ada Ibu Joyce, Ibu Leda, Ibu Sinaga, Ibu Anita Sinaga, Shalom, Ibu Wensia, ada Ibu Luz, Ibu Joyce, Ibu Lehi, Ibu Titin, ya, Suntalyono, ya. Baik, Ibu Farida, Ibu Nur Silaban, Ibu Yvonne Ratung, Pak Rusdin Supanjak, Shalom Pak, Ibu Alce, Ibu Maureen, Shalom Bu Maureen, Pak Thomas Kustomo, Shalom Pak, salam di Purwakarta ya Pak ya. Ibu Maudi juga dari Palu, Ibu Ina Woser, siapa lagi ini? Ya. Belum, kalau Pak Roni, ya Pak Roni Shalom dari Bengkulu juga Pak Pendeta Roni, Ibu Linda Lagonda, Ibu dari Palu Shalom. Ya, baik. Kalau belum ada yang kami sapa, Ibu, Bapak, terima kasih untuk kebersamaannya. Tim kami juga, Ibu Anita Pantau. Ya, Bapak semuanya sudah ambil bagian. Tuhan memberkati, biarlah tahun 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik lagi daripada tahun 2020.
kesehatan Ibu Alce juga ya, Shalom, kesehatan kita ini benar-benar terpelihara ya Bapak Ibu ya. Please saya mohon jaga kesehatan kami Bapak Ibu. Saya tiap hari lihat pendeta pada mati Bapak Ibu. Benar. Rasanya rasanya Tuhan dia masih dibutuhkan oleh keluarga, oleh jemaat. Saya baru teringat Bapak Ibu, memang pendeta tuh banyak bertemu dengan orang kan, melayani ya, dan itu potensi dia kena besar, sangat besar sekali. Ya, dan juga sahabat saya ada yang sedang kena ini, biar Tuhan menjamah dan kami doakan terus. Jadi please hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini atau orang-orang tua kami yang sudah berumur cukup besar ya Bapak Ibu. Saya kemarin juga baru kunjungan ke jemaat kami, ada satu panti jompo. 30% mati semua Bapak Ibu. Ketularan sakit COVID, orang-orang tua mati semua. Mengerikan Bapak Ibu. Ya, pernah ada juga di Amsterdam itu 2 lantai itu tidak salah mati semua kena Bapak Ibu. Mengerikan Bapak Ibu. Please jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Walaupun kita sudah berdoa, tapi kalau sakit, badan nggak fit, jangan keluar rumah. Ya, baik. Itu Bu Anita, maaf ya saya sudah sampaikan lagi, untuk menjaga kesehatan bagi itu buat penting sekali. Dan juga menjaga kesehatan ekonomi kita, dengar apa perintah Tuhan. Ya, dan semua kesehatan pekerjaan kita, bisnis kita, semuanya dengar suara firman dari Allah untuk kita. Kita doa tutup. Bapa, di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus, oleh karena Roh Kudus dan Ketiga yang Esa, kami datang kepadamu. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang lewat begitu saja ketika kami sama-sama duduk menyembah-Mu Tuhan, memuliakan-Mu. Kami sama-sama juga untuk belajar firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hari ini kami sedang diajar untuk melihat fondasi daripada bangunan kehidupan kami. Fondasi bangunan rumah rohani kami. Apakah masih menjadi reruntuhan? Atau mulai terbangun atau sudah menjadi bangunan yang besar dan megah? Apakah kami tetap melakukan, mendengar dan melakukan firman-Mu? Apakah kami tetap tinggal dalam keintiman? Kami sedang diingatkan fondasi bangunan rohani kami. Bagaimana buah, daun yang hijau, dan batang pohon dapat hidup. Oleh karena akar di bawah yang memberikan hidup kepada yang di atas. Itulah firman-Mu yang sedang datang kepada kami waktu-waktu ini. Badai ini belum surut. Penyakit menular belum bisa dihentikan yang sedang ngamuk di mana-mana. Bagian kami adalah daya tahan kami, imun kami, daya tahan spiritual kami sedang menentukan di mana kami atau seberapa besarnya kekuatan kami. Tuhan, firman yang sederhana ini biarlah meresapi kami, mengevaluasi kami, sebab tahun 2021 di bulan Januari ini akan memberikan arah, memberikan gol besar atau gol yang luar biasa atau gol yang biasa atau gol yang kecil kembali kepada diri kami, yaitu ketika kami mendengar firman-Mu dan melakukan segala ketetapan-Mu. Kami mau intim, kami mau dekat, seperti Daud yang berkata, tali-tali permaimu jatuh. Tali-tali pengukurku jatuh di tempat yang permai. Biarlah Tuhan di setiap peserta webinar ini yang sedang mendengarkan atau yang akan mendengarkan melalui Facebook, YouTube. Biarlah Engkau menjamah hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu melihat umat-Mu semakin lebih lagi. Tapi Daud punya satu hal, keintiman dengan Tuhan. Itulah yang merubah kehidupan Daud. Merubah segalanya. Daud tahu menyenangkan hati Tuhan. Inilah hati kami, inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Sebab seperti firman-Mu berkata, biarlah Engkau diberkati berlimpah-limpah dan Tuhan memperluas daerah-Mu. Biarlah tangan Tuhan menyertai Engkau dan kesakitan tidak menimpa Engkau. Seperti kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26, ucapan imam yang berkata,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat Tuhan atas kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Alex. Terima kasih juga semuanya. Jangan lupa pengumuman-pengumuman yang sudah diberikan. Sampai kita ketemu kembali bulan depan dengan Pak Daniel Panji. Saudara boleh memberitakan teman-teman dan kita supaya boleh mendapat berkat dan persiapan menghadapi zaman baru. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Terima kasih, shalom. Terima kasih Pak Alex. Pak Alex, shalom. Besok ya. Terima kasih Bu Anita, Pak Alex. Terima kasih. Halo, Makasih. terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih semua. Shalom, shalom. Salam. Shalom Sumbayak. Shalom. Salam Anita, Pak Alex. Ya, Salam Bu shalom. Anita, terima kasih semuanya. Bu Anita. Ongki. Terima kasih Pak Alex. Shalom. Shalom Ibu Titin. Salam semuanya. Terima kasih semuanya, Bu Anita, Pak Alex. Dadah. Ah, shalom. Shalom. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih Pak Alex. Salam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ayo ikut ya menara